Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina thumma amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan kitab Al-Hikam. Kita telah menjelaskan hikam yang ke 137, ma hajabaka anillahi wujudun mawjudin ma'ah idla syai'a ma'ah wa inna ma hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ah. Tidak menghalangi atau tidak ada yang menghalangimu dari Allah adanya sesuatu yang diadakan bersama Allah, karena tidak ada yang ada bersama Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menghijab, tidak menghalangi dirinya untuk dikenal, karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi Allah. Kita tidak kenal Allah bukan berarti Allah yang tidak dapat kita kenal. Allah tidak kita kenal bukan berarti Allah menghalangi dirinya, bukan. Karena tidak ada apapun yang dapat menghalangi Allah. Wa innama ajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'a. Sedangkan kita terhalang untuk kenal kepada Allah itu karena adanya ilusi yang dianggap ada bersama Allah. Ilustrasi sederhana yang pernah saya berikan kemarin 2 minggu yang lalu adalah ketika saya berjalan mengendarai sepeda motor di jalan raya di daerah pegunungan. Ada jalan di daerah pegunungan. Misalnya kemarin saya ke Gunung Lawu, ya. Gunung Lawu itu kan daerah pegunungan yang banyak, ya. Di sana kita jumpai pepohonan-pepohonan besar. Ketika kita berlalu di jalan raya yang ada di atas gunung, itu otomatis akan nampak di jalan raya itu pohon sebesar seperti batang pohon yang ada di pinggir jalan. Jadi misalnya di pinggir jalan itu ada pohon besar yang jika kita ukur itu seperti kita 10 orang bergandengan tangan misalnya. Terlalu besar lah. Seperti 5 orang bergandengan tangan. Karena tumbuhnya itu ada di pinggir jalan, maka otomatis pohon tersebut dia akan menaungi jalan raya. Dia akan memberikan atau akan timbul bayangannya ke jalan raya. Jadi batangnya yang besar, sebesar 5 orang bergandengan tangan, bahkan batang-batangnya, ujungnya, rantingnya, daunnya itu semua ya menghalangi jalan raya seolah-olah. Sehingga ketika saya naik sepeda motor,
karena ada pohon besar yang segede 5 orang bergandengan tangan itu menghalangi jalan raya, padahal pohonnya itu berdiri tegak, tidak roboh, tidak tumbang, tidak patah. Lalu saya memperhatikan bayangannya. Lalu saya kemudian tidak melanjutkan perjalanan karena saya anggap, wah, ini jalannya buntu ini. Karena ada batang pohon besar menghalangi jalan raya. Padahal faktanya ada enggak batang pohon besar di jalan raya? Tidak ada, Pak. Ada enggak ranting-ranting daun-daunan yang ada di jalan raya itu menghalangi saya untuk melintas naik sepeda motor? Enggak ada. Dan itu hanya bayangan yang saya anggap ada. Padahal seandainya saya melanjutkan perjalanan, menerobos itu, ya tidak ada apa-apa. Tidak akan menghalangi langkah sepeda motor saya, tidak akan menghalangi langkah dari mobil yang saya kendara. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebenarnya tidak menghalangi dirinya, zatnya untuk kita kenal. Karena tidak ada satupun yang menghalangi Allah. Siapa yang mampu menghalangi Allah? Tidak ada, ya. Nah, cuma kenapa kita kok tidak kenal Allah? Kenapa kita kok lantas tidak dapat untuk mengenal, untuk makrifat kepada Allah? Itu karena ada ilusi yang kita anggap ada. Seperti halnya bayangan dari batang pohon yang ada di tengah jalan, yang kita anggap bayangan itu ada. Maksudnya dia menghalangi perjalanan, padahal sebenarnya itu hanyalah ilusi belaka. Itu contoh pertama. Contoh kedua, saya contohkan apa? 2 minggu yang lalu. Ada orang berkemping ke puncak gunung di hutan. Tengah malam setelah mendirikan tenda, tiba-tiba karena tengah malam dengan sedikit ada angin yang agak kencang, maka dia keluar dari tenda bermaksud untuk bakar ayam. Ya, karena bulan purnama ada di puncak gunung, maka menginginkan untuk cari anget-anget. Ya, dia bawa ayam disembelih yang niatnya mau buat acara bakar-bakar ayam. Ketika keluar dari dalam tenda, tiba-tiba dia mendengar ketika akan mencari kayu bakar, mengumpulkan ranting-ranting kayu, sekonyong-konyong dari semak-semak belukar itu terdengar ada suara singa mengaum. Ya, ada suara singa mengaum. Sehingga dia tidak jadi untuk ambil kayu. Karena dia takut, ya, nanti akan bahaya. Ya, karena dia takut nanti akan membahayakannya. Lalu dia kembali ke tenda. Tidak jadi untuk bakar-bakar ayam. Padahal suara yang timbul atau yang menyerupai suara auman singa itu adalah berasal dari ranting pohon yang terjepit ketika terkena angin, kemudian mendatangkan suara yang mirip seperti suara auman singa. Ketika siang, ya, dia perhatikan karena angin masih ada, suaranya ini masih tetap ada, tapi singanya mana? Nah, disitulah ibaratnya suara singa yang ada tadi malam, ya, itu sebenarnya tidak ada. Itu adalah ilusi saja, ya, sehingga dia menghalangi langkahnya untuk mengambil kayu bakar karena dikira atau dianggap bahwa singa itu ada, padahal di situ bukan hutan yang bersinga, ya, bukan hutan yang bersinga. Nah, sehingga dia tidak jadi untuk melangkah, tidak jadi untuk makan ayam bersama dan seterusnya, karena dia menganggap ada suara, ada singa di situ, padahal itu hanya merupakan ilusi belaka. Nah, sama demikian juga ketika orang terhalang dari Allah, bukan Allahnya yang menghalangi dirinya untuk kita kenal, bukan. Tapi di situ ada ilusi-ilusi yang kita munculkan, seperti ego kita, nafsu kita, keinginan kita. Nah, itu kan sesuatu yang kita adakan, sesuatu yang kita anggap ada, padahal sebenarnya tidak ada. Sehingga kita punya nafsu, punya ego, jangan diikuti, jangan mundur, terus. Karena kalau kita berhenti di situ, menyerah di situ, maka kita, ya, akan jalan di tempat, tidak akan
sukses, tidak akan menjadi orang yang beruntung, tidak akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Baik, itu kemarin penjelasan dari hikam 137. Sekarang hikam yang ke-138. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar walau zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuhu. Laula zuhuruhu lamun krono ora anane sifat zuhuri Allah. Laula zuhuruhu lamun krono ora anane sifat zuhur muncul, zuhuri Allah fil mukawwanati ing dalam piro-piro alam. Ma waqa'a mongko ora tumipo alaiha ing atase mukawwanat apa wujudu ibsarin anane peninggalan. Seandainya bukan karena Allah menampakkan sifat zuhurnya di dalam alam semesta ini, maka niscaya tidak akan pernah terjadi adanya alam ini dapat terlihat. Walaula zaharat lan umpamane ora nampak apa sifatuhu piro-piro sifate Allah. Walau zaharat lan umpamane nampak apa sifatuhu piro-piro sifate Allah. Id mahallat mongko lebur, id mahallat mongko sirno, sama sirno lebur sama. Id mahallat mongko sirno apa mukawwanatuhu piro-piro alami Allah, apa mukawwanatuhu piro-piro ciptaane Allah. Kalau bukan karena Allah menampakkan sifatnya pada alam semesta, maka niscaya tak akan ada satupun dari alam ini yang dapat terlihat. Artinya alam semesta ini adalah karena kita dapat melihat alam semesta, gunung-gunung, laut, langit, ya, kita sama manusia, batu, ya, dan seterusnya. Kenapa kita dapat melihat itu? Disebabkan karena Allah menampilkan sifat zuhur pada makhluk itu. Allah menampakkan sifat zuhur, memunculkan, ya, alam semesta tersebut. Karena seandainya Allah tidak menampilkan sifat zuhurnya, Allah tidak menampilkan sifat zuhur, menampakkan, Allah tidak menampakkan kepada kita, tidak mengadakan itu, maka kita akan pernah nampak. Contoh begini, kalau kita ada di dalam kamar, tengah malam, ya, ada dalam kamar tengah malam. Di kamar kita kan banyak itu alat-alat, ibu-ibu berbagai macam di situ, alat-alat kosmetik, mulai dari lulur, lotion, ya, lengkap di situ, kemudian skincare, macam-macam itu, kaca, lipstick dan seterusnya. Di samping itu di kamar banyak, ya, banyak sekali ornamen-ornamen yang indah, banyak sekali dekorasi-dekorasi yang kita pajang di dinding,
banyak sekali dekorasi-dekorasi yang kita pajang di langit-langit. Tapi kalau itu tengah malam, di situ tidak ada cahaya lampu, tidak ada. Tidak ada cahaya rembulan, tidak ada. Ada. Kira-kira bisa enggak kita nampak apa yang ada di dalam kamar? Tidak bisa. Ya. Jadi selagi belum dinyalakan lampunya, maka kita tidak akan dapat untuk menyaksikan apa yang ada di dalam kamar. Apa isi kamar kita tidak akan dapat untuk menyaksikan. Kalau belum dinyalakan lampunya, kalau belum dinyalakan senternya, kalau belum dinyalakan penerangnya, maka kita tidak akan menyaksikan apapun di dalam ruangan kamar tersebut. Sama begitu juga di alam semesta ini. Seandainya Allah tidak menampilkan, tidak membukakan, tidak memberikan pencahayaan, tidak memberikan cahaya di dalam alam semesta ini, maka kita tidak akan dapat untuk menyaksikan alam semesta ini. Seperti halnya kita tidak dapat menyaksikan apa yang ada di dalam kamar sebelum dinyalakan lampu, begitu juga kita tidak akan dapat untuk menyaksikan alam semesta ini seandainya Allah tidak memberikan sifat zuhurnya. Allah tidak memberikan sifat zuhur, menampakkan itu. Jadi yang menampakkan ini Allah sebenarnya. Bukan mata. Mata ini hanya alat untuk melihat. Tapi yang melihat itu bukan mata sebenarnya. Alat bantu untuk melihat itu mata. Buktinya kalau orang sudah mati, orang sudah mati, mata ada atau hilang ketika mati? Ketika orang meninggal dunia, mata masih ada, tapi bisa enggak melihat? Enggak bisa. Telinga masih ada, tapi bisa enggak mendengar telinganya itu? Enggak bisa. Nah, berarti hakikatnya yang melihat, yang mendengar, itu bukan mata, bukan telinga. Itu hanya alat bantu saja. Adapun yang melihat, yang mendengar, itu hakikatnya adalah ruhnya. Ya, makanya sampai disebutkan kenapa kalau mayit itu masih tetap merasakan sakit. Itu artinya merasakan sakit, bahkan yang mendengar, yang melihat, itu kan bukan lagi indranya kan, tapi ruhnya. Tapi ketika masih di dunia, untuk dapat melihat, untuk dapat mendengar, itu Allah letakkan mendengar, melihat itu pada sebuah elemen atau pada alat. Melihatnya dengan mata, mendengarnya dengan telinga, menciumnya dengan hidung, itu. Tapi hakikatnya yang memiliki sifat itu semua adalah ruh sebenarnya. Nah, itu rahasianya kenapa kalau orang soleh semakin dia ketika wafat, maka dia akan semakin luas jangkauannya. Akan semakin luas. Karena ketika masih hidup, masih terkungkung, kita untuk melihat masih terbatas dengan kemampuan mata kan. Mata terlalu jauh tidak dapat melihat, terlalu dekat juga tidak dapat melihat. Telinga terlalu kecil, suara tidak dapat mendengar. Terlalu besar, suara juga tidak dapat mendengar. Karena itu masih Allah letakkan melalui alat, yaitu telinga atau mata. Tapi ketika sudah wafat, maka ibarat burung itu sudah dilepas dari sangkarnya. Dia akan semakin bebas, pendengarannya semakin kuat, penglihatannya semakin jauh. Gitu. Jadi sebenarnya kita dapat menyaksikan alam semesta ini adalah karena Allah menampakkan itu semua, memberikan sifat zuhur. Maka di antara sifat Allah kan zahir. Di Asmaul Husna, di antara nama Allah di Asmaul Husna, sebelum al-batin apa? Az-zahir. Az-zahir. Apa az-zahir? Yang menampakkan, yang menzahirkan. Maka kenapa sholat di tengah hari itu disebut zuhur? Nah, zuhur itu karena tampak-tampaknya. Gitu. Maksudnya tampak-tampaknya matahari itu atau alam semesta ini terang-terangnya, tengah terang-terangnya pol. Itu loh. Maka disebut zuhur. Sifat Allah yaitu az-zahir, yang menampakkan. Yang menampakkan. Jadi kita dapat melihat alam semesta ini sebenarnya karena Allah
memberikan sifat az-zahir pada alam semesta ini, sehingga kita mampu untuk melihat, menyaksikan keindahan-keindahan di dalamnya. Karena Allah memberikan, mengalirkan kepada alam semesta ini sifatnya, yaitu sifat az-zahir. Sebagaimana orang pendosa, kemudian dia menangis. Orang pendosa menangis, menyesali dosa-dosanya. Itu karena Allah mengalirkan sifatnya. Itu sifat apa? Sifat al-ghafur. Ya, sifat al-ghafur, sifat yang maha pengampun. Ketika Allah mengalirkan sifat pengampun kepada hambanya yang pendosa, maka dia akan terhanyut di dalam menyesali dosa-dosanya. Ngerti? Sama begini, kita dapat melihat alam semesta ini karena pada alam semesta ini Allah aliri sifatnya, yaitu sifat az-zahir. Karena di antara sifat Allah adalah az-zahir. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar. Seandainya bukan karena Allah yang menampakkan, karena Allah yang memiliki sifat az-zahir yang menampakkan alam semesta ini, seandainya bukan karena Allah menampakkan di dalam alam semesta ini, pada alam semesta ini, maka niscaya tidak akan pernah alam semesta ini terlihat gelap. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Allah memberikan az-zahir, seperti tadi kita ada di dalam kamar gelap, padahal di situ banyak sekali ya alat-alat kosmetik, kemudian ornamen-ornamen, kemudian dekorasi-dekorasi. Tapi kita tidak akan dapat untuk memanfaatkan itu semua kalau tidak dibukakan lampunya dulu. Tapi ketika lampu dinyalakan, cetek, nah baru kita dapat memfungsikan lipstik, bisa kita ambil, bisa kita gunakan. Skincare-nya, kemudian bedaknya, kemudian yang sisirnya, kemudian parfumnya. Itu karena terang. Coba seandainya tidak dinyalakan cahaya di situ, maka kita tidak akan dapat memfungsikan apapun. Ya, kita akan hampa di situ. Walaupun ada banyak sekali alat-alat atau peralatan-peralatan yang manfaat begitu. Nah, sama di alam semesta ini. Kita dapat melihat, memanfaatkan, dan seterusnya itu karena Allah menampakkan. Ya, zuhuruh. Artinya Allah menampakkan pada kita dengan sifat zahirnya. Walau zaharat sifatuhu. Karena seandainya Allah menampakkan sifat-sifatnya, mahallat mukawwanatuhu, maka niscaya alam semesta ini akan sirna. Sering saya sampaikan bahwa alam semesta ini berikut semua peristiwa dan kejadian yang ada di dalamnya itu adalah tidak lepas dari af'al, perbuatan, dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, satu contoh tadi, ada orang pendosa, kemudian dia menangisi, menyesali dosa-dosanya. Orang yang demikian menangisi akan dosa-dosanya, itu sebenarnya dia telah teraliri oleh sifat Allah, yaitu apa tadi? Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Berarti di balik layar menangisnya seorang pendosa, menyesali dosa-dosanya, itu karena dia diberikan aliran dari sifat Allah, itu Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Nah, seandainya sekarang seandainya Allah tampakkan sifatnya langsung tanpa melalui perantara seperti ini di dalam semesta ini, maka niscaya akan hancurlah alam semesta ini. Sama seperti ketika Nabi Musa alaihissalam ketika ada di Tursina kan. Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, berikanlah kami untuk memandang wajahmu. Jadi ceritanya itu Nabi Musa alaihissalam itu didatangi oleh umatnya. Ketika didatangi, mereka mengatakan, ya seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman pada Tuhanmu sehingga kami dapat melihat Allah dengan mata kepala kami. Ya. Lalu Nabi Musa bermunajat pada Allah. Ketika selesai munajat, dapat wahyu dari Allah, disuruh ambil 40 maaf. Ya. Disuruh ambil 70 ya benar. 70 orang delegasi dari Bani Israel. Disuruh bawa.
Maka dibawalah 70 orang delegasi dari Bani Israel ini. Dibawa oleh Nabi Musa untuk melihat Allah. Berangkat. Kaumnya oleh Nabi Musa dititipkan pada adiknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nah, ketika 70 orang Bani Israel ini ikut Nabi Musa untuk melihat Tuhan, maka disitulah beraksilah Musa Samiri. Musa Samiri. Musa Samiri ini dia orang yang cerdas. Ya, dia memiliki banyak keahlian. Maka dikumpulkan orang-orang yang ditinggal oleh Nabi Musa itu ditemui. Kalian kemana Musa dan orang-orang tokoh-tokoh kalian? Ikut Musa. Kemana? Ini katanya mau melihat Tuhan. Walah, mau melihat Tuhan kok lama-lama masih menunggu 40 hari kok. Sini. Kalau kamu ingin melihat Tuhan, mau. Kumpulkan perhiasan kalian. Disuruh kumpulkan perhiasan. Mereka mengumpulkan, ada yang mengumpulkan ya kalung, ada yang mengumpulkan gelang, ada yang mengumpulkan anting, ada yang mengumpulkan cincin, ada yang mengumpulkan perabot rumah tangga yang terbuat dari emas. Dikumpulkan jadi banyak. Kata Musa Samiri, ya, Musa Samiri ini bukan yang Nabi Musa, tapi Musa Samiri. Kata yang Musa Samiri ini, tunggu 1 minggu lagi, saya akan datang dengan mengajak kalian untuk melihat Tuhan. Kata orang-orang Bani Israel, wah, ini lebih hebat dari Musa. Musa masih menunggu, ya. Kita harus menunggu 40 hari menunggu beritanya bagaimana melihat Tuhan. Ini kami hanya cukup mengeluarkan perhiasan dalam waktu 1 minggu. Kita semua, bukan hanya yang 70 orang, itu akan dapat melihat Tuhan. Nah, Musa Samiri itu memiliki keahlian yang mahir di bidang ya membuat perhiasan-perhiasan. Lalu perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan dari Bani Israel itu dibentuk. Dia olah menjadi seekor patung anak sapi. Jadi dibentuk patung anak sapi. 1 minggu selesai, ya dihias oleh Musa Samiri. Setelah dihias oleh Musa Samiri, kemudian ya dengan kepandaiannya dari sapi yang terbuat dari emas itu keluar suara. Maka dibawa ke Bani Israel dan mengatakan, hai Bani Israel, kalian ingin melihat Tuhan, ini Tuhan kalian. Dan betul mengeluarkan suara kan, mengeluarkan suara yang indah dan seterusnya. Maka disitulah mereka menyembah anak sapi yang terbuat dari emas itu. Ya. Kemudian kita tengok sekarang bagaimana keadaan umat Nabi Musa yang 70 orang yang dibawa oleh Nabi Musa. Kita lanjut. Nah, yang 70 orang dari umat Nabi Musa ketika dikumpulkan, Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepada kami. Ya. Maka Allah berfirman, Qala lan tarani, wahai Musa, kamu sekali-kali tidak akan dapat untuk melihatku. Walakin inzur ilal jabali, tapi coba engkau tengok itu gunung. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika kamu melihat gunung itu masih tetap berdiri kokoh pada posisinya, maka engkau akan dapat untuk melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah Subhanahu wa taala mentajalikan sifat-sifatnya pada gunung, ya, ja'alahu dakkan, maka kemudian gunung itu menjadi hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan. Jadi pada saat Nabi Musa menyaksikan gunung yang menjadi tempat tajalli sifat-sifat Allah, itu gunung hancur itu. Ya, saya pernah 1 kali itu di situs di mana Nabi Musa alaihissalam ya meminta kepada Allah untuk melihatnya. Jadi ada gugusan gunung-gunung di situ, ya. Di Arab itu kan tidak ada gunung berpohon kan, semua coklat karena gunung batu. Nah, semua gugusan gunung-gunung itu warna coklat, kecuali gunung yang hancur itu. Yang ketika Allah mentajalikan sifatnya ke gunung itu, jadi meledak, runtuh gunung tersebut. Itu saja gunung yang di sekelilingnya itu coklat semua, yang itu warna hitam hangus. Nabi Musa pingsan. Sedangkan yang 70 orang itu mati semua. Mati. Nabi Musa hanya pingsan.
Ketika bangun, beliau siuman, maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditengokin umatnya yang 70 orang ini, loh, ini kok mati semua ini? Ya. Maka kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, bangunkan wahai Musa satu-satu. Dibangunkan oleh Nabi Musa. Bangun. Ya. Sehingga satu persatu dari umat yang 70 orang itu yang mati, mereka bangun kembali dan pulang. Ya. Untuk menceritakan kepada teman-temannya atau masyarakatnya. Nah, tapi begitu pulang, betapa kagetnya Nabi Musa telah menjumpai umatnya yang ditinggal selama 40 hari itu sudah musyrik lagi, menyembah patung berhala yang terbuat dari emas yang dibentuk oleh Musa Samiri berbentuk patung anak sapi. Marah Nabi Musa, maka diturunkan patung anak sapi itu yang terbuat dari emas, dibanting oleh Nabi Musa, kemudian dibakar, abunya dibuang ke pantai. Saking marahnya Nabi Musa, sampai Nabi Harun adiknya dipanggil, wahai Harun, bukankah aku telah memasrahkan umatku ini kepadamu? Nabi Harun mengatakan, wahai saudaraku, aku bukan tidak menasehati, aku berulang kali menasehati mereka, tapi mereka tetap bersikeras untuk membunuhku bahkan. Nabi Musa itu sambil pegang jenggotnya Nabi Harun. Diriwayatkan bahwa Nabi Harun itu jenggotnya panjang. Begitu dipegang oleh Nabi Musa, ya, bekas pegangan kuat tangan Nabi Musa atas jenggot Nabi Harun, itu jenggotnya Nabi Harun seketika menjadi putih. Sebekas apa? Genggaman tangan Nabi Musa. Jadi bukan putih semua, enggak, hanya sebekas genggaman tangan. Luar biasa Nabi Musa itu. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya yang musyrik ini, yang sudah kufur, yang sudah kafir karena menyembah berhala, ya, maka dihukum oleh Nabi Musa dengan hukum pancung semua, disembelih satu persatu, banjir darah di situ sebagai tebusan tobat mereka. Lalu ketika tinggal beberapa orang, Allah kemudian memberikan dispensasi untuk sisanya itu dimaafkan dengan tanpa perlu disembelih. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya garis bawahi di sini sesuai dengan konteks pembahasan adalah bahwa seandainya Allah tidak menampakkan sifat zahirnya di alam semesta, maka alam semesta ini tidak akan terlihat gelap. Dan seandainya Allah menampakkan sifatnya pada alam semesta ini, maka niscaya alam ini akan hancur, ya seperti tadi gunung yang dijadikan oleh Allah sebagai tajalli sifatnya. Tajalli itu pengejawantahan, ya, sebagai pengejawantahan dari sifat Allah. Maka gunung yang gunung yang disuruh lihat oleh Allah kepada Nabi Musa dan umatnya itu menjadi hancur, menjadi lembu. Demikian, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama tahmid. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama tahmid. Ighfir lana wa muslimin kama anta ahlu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma sunna taqwa wal istiqamah wa ziyarata Makkah wa Madinah ma salamah. برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta alaihim.
demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.